Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anong Zulfikri. Saya dari kelas IF01 dengan NIM 22114593. Oke, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan pada C++. Percabangan adalah pemilihan statement berdasarkan kondisi tertentu, di mana dalam proses ini memerlukan suatu kondisi sebagai dasar pengambilan keputusan berupa keadaan true atau false. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis percabangan. Dalam jenis-jenis percabangan ada dua poin penting, yaitu if dan switch case. Di mana dalam if sendiri ada 3 poin penting lagi, yaitu statement if else, dan statement if else if. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu operator kondisi. Jadi operator kondisi ini sangat berperan penting dalam percabangan. Dalam operator kondisi sendiri ada operator pembanding dan operator logika, di mana operator pembanding ada arti lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, dan tidak sama dengan. Dalam operator logika ada arti and atau semua kondisi harus benar, or salah satu harus benar, dan not kebalikan dari kondisi sebenarnya. Kita masuk ke dalam percabangan yang pertama, yaitu percabangan if merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saja saat kondisi bernilai benar, atau hanya mengakomodir jika syarat kondisi bernilai true atau benar. Dimana jika kita mempunyai suatu kondisi, jika kondisi itu benar, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang pertama atau program yang pertama, dan jika kondisi itu salah, maka program dia nyatakan selesai. Kemudian kita bisa lihat di dalam program, kita diperintahkan untuk masukkan password, dimana pas kita inputan kita itu disimpan dalam variabel password, dan jika passwordnya inputan kita itu bernilai true atau mempunyai karakter Amikom, maka dia akan mengeksekusi atau memberikan output selamat login wifi berhasil. Dan jika dia false, maka dia tidak akan mengeksekusi apa-apa dan menyatakan program sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya ada percabangan if else, yang merupakan percabangan yang memiliki dua blok pilihan, yaitu pilihan yang pertama untuk kondisi true dan pilihan yang kedua untuk kondisi false. Dimana dalam kita mempunyai suatu kondisi dan kondisi yang pertama itu bernilai true, maka dia akan mengeksekusi pernyataan yang pertama. Dan jika kondisinya itu bernilai false, maka dia akan bergeser ke pernyataan yang kedua dan mengeksekusi pernyataan kedua. Di mana dalam program kita diperintahkan untuk masukkan password seperti yang pertama tadi. Jika kondisinya itu true, maka dia akan disimpan dalam variabel password, dan jika kondisinya false, maka dia akan mengeksekusi baris yang ke-12. Password salah, silahkan coba lagi. Dan jika password benar, maka dia akan menampilkan output selamat login wifi berhasil. Yang selanjutnya ada if else if. Jadi percabangan if else if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari dua blok pilihan. Dalam flowchart dijelaskan bahwa ada kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, di mana jika kondisi 1 itu bernilai benar, maka program akan langsung dieksekusi. Dan jika kondisi 1 salah, maka dia akan bergeser ke kondisi 2, dan jika salah lagi, dia akan bergeser ke kondisi 3, dan jika salah lagi, dia akan bergeser ke default program atau program selesai. Dan di mana dalam ketiga kondisi itu, di dalam kondisi 3 itu dia benar meskipun kondisi 1 dan 2 itu salah. Jika kondisi 3 itu benar, dia akan langsung mengeksekusi program yang ketiga. Di dalam program kita diperintahkan untuk menginputkan nilai akhir, di mana inputan kita itu disimpan dalam variabel nilai, dan jika nilainya itu lebih dari 80, maka dia akan mendapatkan grade A, dan nilai kita kurang dari 60, dia akan mendapatkan grade B. Dan jika nilai itu kurang dari 20, maka dia akan mendapatkan grade E. Dan jika tidak memenuhi syarat nilai atau variabel yang disimpan dalam variabel nilai, dia akan menandakan bahwa program itu sudah selesai. Oke, yang selanjutnya ada switch case. Jadi switch case sendiri adalah struktur pemrograman untuk pemilihan tindakan berdasarkan nilai ekspresi. Case dieksekusikan jika cocok, default digunakan jika tidak cocok. Setiap case berakhir dengan break. Kenapa berakhir dengan break? Karena jika kita menginputkan dan inputan kita itu disimpan dalam variabel grade, dan jika bernilai true, maka dia akan langsung fokus dalam case yang pertama. Dan kita menaruh break mempunyai tanda bahwa kita akan mengabaikan pilihan yang lainnya atau case yang lainnya. Begitupun sebaliknya, jika kita menginputkan bernilai false atau true, bernilai selain dari A atau pilihan yang kedua, maka dia akan fokus dalam case yang kedua dan mengabaikan case yang lainnya. Itu karakteristik dari switch case-nya sendiri.
Oke, selanjutnya ada percabangan operator ternary. Jadi percabangan operator ternary merupakan bentuk lain dari percabangan if else. Bisa dibilang bentuknya singkat dari if else, di mana jika kondisi itu true maka dia langsung mengeksekusi, dan jika kondisinya false juga dia akan langsung mengeksekusi. Di mana dalam program dituliskan user diminta untuk menentukan berapakah hasil dari 3 tambah 4. Kemudian kita diperintahkan untuk menjawab. Kemudian jawaban kita atau inputan kita itu akan disimpan dalam variabel jawaban dan akan dicek dalam variabel jawaban apakah bernilai 7. Nah, dimana di awal tadi kita menginputkan misal jawabannya 7 dan akan dicek dulu dalam variabel jawabannya dulu apakah benar nilainya 7. Jika benar, dia akan mengarah kepada variabel hasil dan dipanggil lagi di variabel hasil di line atau di baris ke-8. Jika kita menginputkan 8 dan 8 itu disimpan dalam variabel jawaban, kemudian dicek lagi dalam jawabannya itu apakah benar 7 atau selain 7. Jika selain 7 maka dia akan mengeksekusi atau memberikan output karakter salah, dan karakter salah itu diarahkan di variabel hasil dan ditampilkan lagi atau diulang kembali dalam variabel hasil di line ke-8. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari materi percabangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.